Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati dan cintai, penting pada kali ini kita membahas mengenai persoalan yang menjadi keluhan, terutama terkait dengan kinerja organisasi. Bagaimanapun juga kinerja organisasi tentu bersumber daripada kinerja pegawai atau ASN. Karena itu penting saya kira kita bahas mengenai bagaimana cara meningkatkan kinerja ASN. Ada satu hal yang kontradiktif dalam konteks ini, di mana di dalam berita dirilis oleh BKN bahwa kinerja ASN kita itu sudah mencapai sekitar di atas 95%. Tetapi di sisi lain, kinerja organisasi daripada di mana pegawai bekerja itu, kalau kita menggunakan ukuran sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, itu tidak sebanding lurus dengan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Ini tentu ada sesuatu yang perlu dibenahi sehingga ada korelasi antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi. Saya kira Kementerian Pan-RB telah berupaya untuk mengatasi itu, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan baru berkaitan dengan Permenpan nomor 88, 89 berkaitan dengan bagaimana menghasilkan sebuah sistem sakip yang bagus. Di dalamnya tentu penting untuk kita perhatikan bagaimana program-program yang ditargetkan kepada perangkat daerah, yang kemudian ini menjadi tanggung jawab pimpinan OPD, yang kita kenal dengan perjanjian kinerja atau PK, yang kemudian PK ini harus di-cascading sampai ke level individu, dan disitulah kita mulai menggunakan Permenpan nomor 6 yang baru mengenai SKP. Karena di situ SKP, kalau kita mengacu pada PP 46 2011, maka SKP dan K-nya itu berarti sasaran kerja, tapi dengan Permenpan baru menggantikan menjadi sasaran kinerja. Sehingga secara tanggung jawab itu kemudian didistribusi dari pimpinan ke jenjang jabatan di bawahnya sampai ke level individu. Sementara kinerja daripada pimpinan bergantung pada level di bawahnya. Sehingga apa yang dikerjakan di level individu itu sebenarnya elaborasi daripada kegiatan-kegiatan yang menjadi target yang harus dicapai oleh pimpinan atasnya dan sampai ke level pimpinan OPD yang bersifat outcome. Jadi tinggal ini kemudian bagaimana mengoptimalkan daripada regulasi ini sehingga ada korelasi antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Jadi kinerja ini kalau kita melihat secara konseptual merupakan gambaran tentang kemampuan, keterampilan, dan hasil kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat di mana dia bekerja. Nah, kinerja ini bisa diukur berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Tingkat produktivitas, kualitas hasil kerja, serta kemampuan berkolaborasi dalam tim menjadi faktor penentu di dalam bagaimana target kinerja itu bisa dicapai dengan cara berkolaborasi. Kinerja juga ini merupakan sebuah tolok ukur, ya, di mana kinerja pegawai itu menjadi cerminan dari dedikasi dan kontribusi pegawai di dalam mencapai tujuan organisasinya. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat dari sudut berbagai perspektif, ya, di dalam memaknai apa sebenarnya makna daripada kinerja. Tentu pertanyaan kita adalah kinerja pegawai yang tidak optimal itu apa sebenarnya penyebabnya? Nah, beberapa faktor sebagai penyebab. Pertama adalah tentu karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Karena itu kalau kita lihat di dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2018 yang kemudian diturunkan di dalam peraturan BKN berkaitan dengan indeks profesionalitas ASN. Di situ dilihat bahwa pentingnya kualifikasi, kompetensi, lalu kemudian kinerja disertai dengan tentu disiplin, ya. Nah, di sini terlihat bahwa
keterampilan itu diberikan bobot yang sangat tinggi karena berkaitan dengan tools yang ada pada diri mereka itu untuk menunjukkan bahwa memang mereka itu berkinerja melalui keterampilan yang mereka kuasai. Karena itu pemerintah, saya kira terutama pemerintah daerah, untuk segera memperhatikan mereka yang di BKPSDM, BPSDM atau BKD untuk secara berkolaborasi membangun sebuah mekanisme bagaimana menentukan ya berbagai diklat baik pimpinan, teknis, manajerial ya maupun hal-hal lainnya untuk betul-betul dibiayai sesuai dengan tupoksi mereka atau target-target mereka, sehingga pendidikan mereka itu relatif memiliki kontribusi langsung terhadap keterampilan yang mereka miliki. Yang kedua adalah ini merupakan faktor yang sangat ditentukan oleh pimpinan, yaitu kurangnya motivasi dan semangat kerja. Ini banyak aspek yang mempengaruhi, tidak hanya memang berasal dari individunya sendiri memang, tetapi lingkungan kerja, kepemimpinan dalam organisasi itu sangat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat kerja. Karena itu diperlukan memang gaya-gaya kepemimpinan yang relevan kepada pegawainya. Dan kita tahu bahwa seorang pimpinan harus memiliki banyak style kepemimpinan untuk memperlakukan pegawainya dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan karakter, sifat, dan tingkat pendidikan daripada pegawai. Karena ada pegawai yang senang bekerja di belakang meja, ada yang suka di lapangan, ada yang suka tidak diarahkan, ada yang suka diperintah baru dia bekerja. Nah, ini betul-betul kepemimpinan menjadi faktor pemotivasi dan faktor pendorong semangat kerja daripada pegawai. Yang ketiga saya kira kurangnya pengawasan dan feedback yang efektif dari atasan. Karena itu penilaian kinerja tidak berhenti di hasil, tetapi apa yang dicapai itu kita kemudian lihat dari sisi lebih terdalam lagi, mengapa kinerja tidak tercapai. Ini tentu perlu penelusuran dan dianalisis sehingga kemudian menjadi umpan balik. Tidak hanya bagi pegawai yang bersangkutan tentang mengapa kinerjanya rendah, tetapi organisasi harus merencanakan dengan melalui kebijakan terkait dengan pendidikan-pendidikan seperti apa yang diberikan kepada mereka. Karena itu penawaran daripada pemerintah untuk menggunakan apa yang disebut dengan corporate university merupakan salah satu upaya yang konkret dan jelas bahwa pegawai itu ketika diberikan pendidikan itu memang bersifat customized dan sesuai dengan kebutuhan di mana dia bekerja. Yang keempat saya kira kurangnya dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian tugas. Kalau kita melihat kembali dukungan sumber daya dalam mencapai SKP mereka. Jadi ini sudah sejalan dengan regulasi. Karena itu jangan lupa dalam konteks bagaimana matris peran, lalu kemudian dibuatkan SKP, bawahan bisa meminta kejelasan sumber daya yang dibutuhkan oleh mereka ketika target yang diberikan kepada mereka sudah ditentukan oleh atasan. Makanya ada dialog untuk bernegosiasi seperti apa target dan bagaimana dukungan sumber daya yang akan dia terima ketika menerima tanggung jawab itu dari atasan. Yang keenam saya kira kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, disinilah saya kira bekerja itu tentu faktor psikologis menjadi faktor yang juga sangat menentukan karena berkaitan tadi disebut dengan motivasi dan semangat kerja. Karena itu pimpinan harus betul-betul bisa memperlakukan bawahan itu dengan manusiawi. Oleh karena itu semua perlu didiskusikan, didialogkan, dan saya kira regulasinya sudah benar, ada dialog kinerja agar supaya mereka bisa mencapai target tentu dengan pegawai mempertimbangkan aspek kepribadian mereka, kepentingan keluarga mereka, sehingga betul-betul terjadi mutual simbiosis di dalam penentuan target-target kinerja daripada para pegawainya. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini ketika misalnya pemerintah daerah itu ingin menyelesaikan berbagai kinerja yang masih belum optimal, sehingga beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain misalnya memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan. Disinilah peran BKD ketika setelah menilai kinerja mereka, pegawainya perlu menilai kembali aspek-aspek apa yang menyebabkan sehingga pegawai tersebut tidak mencapai
target kinerja yang sudah ditentukan. Dari situ yang saya katakan tadi pentingnya umpan balik atau feedback dari BKD kepada para pegawai yang dimaksud. Yang kedua tentu meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui apa? Pemberian penghargaan dan pengakuan terkait dengan prestasi mereka. Apakah berupa reward ya, yang berupa materi maupun juga yang bersifat non materi. Lalu berikutnya menerapkan sistem pengawasan kinerja yang efektif. Nah, di sini peran daripada organisasi untuk menerapkan reward and punishment ya. Jadi dua-duanya. Mereka yang berprestasi itu harus diberikan reward, sementara yang tidak berhasil atau rendah itu harus diberikan hukuman berupa tentu hukuman yang bersifat mendorong motivasi pekerja. Sehingga pengawasan di sini menjadi penting, karena itu mekanisme pengawasan kinerja itu bisa dilakukan melalui penggunaan tenggat waktu yang disebut dengan triwulan ya, per 3 bulan, sehingga bisa dilakukan 4 kali pengawasan ongoing proses sampai pada pengawasan yang disebut dengan evaluasi atau evaluasi sumatif. Yang keempat adalah meningkatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada para pegawainya. Jadi kita tahu pimpinanlah yang punya kewenangan untuk mendistribusi sumber daya. Karena itu ketika diberi tanggung jawab pada pegawai, sebaiknya disertai dengan dukungan sumber daya. Yang kelima, saya kira menerapkan kebijakan yang memungkinkan pegawai itu mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, inilah saya kira hal penting yang harus diperhatikan, karena itu pelibatan kadang-kadang keluarga di dalam berbagai acara-acara organisasi juga menjadi penting agar supaya kedua belah pihak bisa memahami dengan baik, keluarga memahami apa pekerjaan suami, dan organisasi juga bisa memberikan pemahaman kepada keluarga seperti apa dukungan organisasi terhadap pegawai yang bekerja di organisasinya. Bagaimana cara pemerintah daerah bisa memperbaiki kinerja pegawainya? Yang pertama, secara simpel saya bisa mengemukakan yang pertama adalah meningkatkan kapasitas manajemen pegawai. Ya, tentu dari mulai rekrutmen di sini sudah harus dipikirkan, tentu berdasarkan need assessment atau kebutuhan nyata organisasi. Jangan sekedar menerima pegawai tapi kemudian tidak sesuai dengan upaya mengisi kekosongan di dalam keterampilan yang dibutuhkan dalam setiap kinerja atau setiap organisasi. Nah, karena itu tidak hanya berkaitan dengan penempatannya, tapi juga bagaimana need assessment dilakukan, penempatan lalu kemudian percepatan ya kapasitas daripada pegawai ini untuk bisa setara dengan yang lain. Ingat, jangan lupa bahwa yang pensiun itu dan yang masuk, maka yang masuk harus lebih bagus daripada yang pensiun. Jangan terbalik ya. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, yang saya katakan tadi pentingnya membangun corporate university untuk bisa membangun sistem pelatihan dan pengembangan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan nyata. Yang ketiga, menerapkan sistem pengawasan kinerja yang efektif. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dan yang kelima, menerapkan sistem reward and punishment yang jelas dan tidak memandang bulu. Inilah saya kira hal penting yang harus diperhatikan ketika menghadapi situasi di mana kinerja pegawai di organisasinya masih belum optimal.